pemirsa, Anda masih menyaksikan talk show Aceh TV dan Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di YouTube dengan kata kunci Aceh TV Live Streaming. Masih dengan kesiapan pemerintah untuk menghadapi Lebaran, ya memang kesiapan 9 bahan pokok khususnya harga-harganya. Bagaimana menjaga stabilitas harga tersebut? Masih dengan Pak Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh dan juga Ibu Kepala Dinas Pangan Aceh. Dan kita sudah masuk pertanyaan di kolom komentar di YouTube. Ini menarik nih Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak, kenapa kemudian fakta data itu beda dengan harga di lapangannya? Mungkin ini ke Pak Kadis dulu Pak. Maksudnya yang mana ini? Faktanya yang berbeda itu antara data dan lapangan itu yang mana? Mungkin gini Pak, mungkin yang disampaikan dan yang dia belanja ke pasar ini dari wisata 188 ini beda Pak harganya yang disampaikan. Oh baik. Kondisinya seperti apa Pak? Jadi ini kan tergantung beliau belanjanya di mana. Ini kan tentu kita mengambil sampel data itu di pasar induk. Oke. Artinya di Banda Aceh ya? Banda Aceh itu di Halmahera sama di Lambaru. Oke. Halmahera dan Lambaru. Ya mungkin kalau beliau belanjanya tidak di pasar tersebut, ya mungkin harganya akan berbeda. Nah, karena kan yang kita sebutkan tadi itu kan termasuk pasar grosir kan. Okay. Nah, jadi kalau mungkin ya dia belanjanya di kampungnya gitu, ada pasar kecil di situ, ya tentu harganya pasti akan berbeda. Normalnya berapa Bapak untuk kenaikan harga yang misalkan bisa dipantau oleh pemerintah? Dari harga tadi 1 kilonya 16.500, berapa misalkan masih normal kalau kita katakan harganya? Karena begini, kalau kenaikan itu yang jangan itu dia naiknya tiba-tiba secara langsung. Misalnya dari 10.000 langsung ke 30.000. Okay. Seperti kenaikan minyak, itu yang jadi masalah. Kalau kenaikannya step by step, ya itu biasanya akan terikuti oleh kesiapan pemerintah terhadap hal itu. Nah, dan itu yang menjadi faktor kenaikan itu kan banyak, inflasi bisa jadi, nah bisa jadi juga sarana transportasi, bisa jadi juga masalah panen. Nah, tergantung ini apa komoditasnya yang kita bicarakan. Nah, sejauh ini karena kan kita juga Aceh itu nggak punya stok untuk Aceh sendiri, nggak seperti itu. Stok itu ada di stok nasional. Nah, jadi kalau kita memang kekurangan, kita akan minta ke Jakarta atau nanti Jakarta yang akan mengatur apakah itu dipasokan dari Medan ataukah dari Jambi ataukah dari Lampung yang untuk masuk ke Aceh. Baik, mari kita bicara stok ya. Baik, kita sempat bincangkan itu. Apakah harapan kita punya stok sendiri nih. Tapi sebelum ke situ Pak, misalkan ada pedagang-pedagang seperti tadi yang menaikkan harga yang oke lah, katakan 1.000-2.000 terasa nih Pak untuk masyarakat kita kalangan bawah misalkan. Itu bagaimana? Apakah tindakan pemerintah untuk bisa memantau itu? Ya itu, kenaikan AT itu akan dibanding dengan penurunan harga C. Nah, jadi kadang-kadang, nah ini itu terjadi di mekanisme pasar. Jadi susah untuk kita telusuri dan kita hanya bisa mengevaluasi itu. Nah kecuali kenaikannya itu ada yang tidak signifikan seperti saya bilang tadi, kenaikannya itu secara dadakan. Nah, turun itu juga secara dadakan. Nah, itu yang ribet di perekonomian ya. Kalau naiknya itu, nah seperti hari ini bisa saja trennya itu masih menaik. Nah, karena kita juga belum tahu ini, masih banyak ada kendala COVID, masih banyak ada kendala. Nah, BBM juga naik. Nah, hari ini ditambah lagi PPN naik 1%. Yap. Ini akan naik terus dan pada satu kita belum tahu ini di titik mana dia akan berhenti equilibrium ini sehingga harga ini menjadi harga standar kembali pada titik A. Oke, kita balik ke pedagang Pak. Apa yang dilakukan pemerintah untuk menindak pedagang-pedagang yang misalkan nakal seperti itu? Ya, kalau dalam hal ini terkecuali yang diatur harganya, seperti harga subsidi minyak goreng yang dijual dengan 15.500. Nah, kalau memang ada didapati oleh masyarakat yang masih menjual dengan harga tidak 15.500, mohon dikabari ke kami. Oke, dikabarkan ya, Pak. Ada nomor hotline-nya Pak Dinas Perindustrian dan Perdagangan? Ada, kita ada kasih nomor hotline-nya dan biasanya kita akan laporkan langsung ke Bareskrim. Nah, karena itu sudah melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Oke, berarti misalkan ada pembicarakan bisa melaporkan itu ke nomor hotline dinas. Di berapa Pak di nomor hotline-nya? Hotline dinasnya saya lupa. Oke, nggak apa-apa, nanti sambilan berjalan ya Pak ya. Nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat dan kepada pemirsa. Tapi ini menarik Pak, ini banyak antusias dari penanyanya. Ini juga ke Pak Kadis Pak. Adakah pasar murah minyak goreng di Aceh Utara Pak Kadis? Ini dari BMJ News Pak. Ya, di Aceh Utara Pak. Sebenarnya gini, pasar murah itu tidak hanya untuk minyak goreng. Nah, pasar murah itu
kita lakukan kemarin di tanggal 19 menjelang bulan Ramadan. Nah, ya harapan kita bisa membantu masyarakat di bulan Ramadan dan sampai ke Lebaran nantinya. Nah, itu sudah kita lakukan semenjak tanggal 19 Maret kemarin. Di Aceh Utara Pak khususnya ada tidak misalkan? Kalau yang melakukan itu pemerintah Aceh, maka akan dilakukan serentak seluruh Aceh. Baik, dan ini akan ada lagi ya Pak? Di 23 kabupaten. Kemungkinan kita kalau dari Disperindak itu akan melakukannya lagi itu nanti di menjelang Lebaran Haji. Mungkin di Bucut mungkin ada juga. Bucut juga punya kegiatan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Oke, ya. Ini tambahan juga dari BMJ ini Bapak, mafia minyak goreng telah ditetapkan sebagai tersangka. Semoga ini menjadi titik terang masalah kelangkaan minyak goreng. Siapa di balik ini semua? Oke. Siapa di balik ini semua ya? Baik, ini juga ke Bucut Bu. Kalau tadi kita bicara stok ya Bu ya. Maka kemudian ini dipantau juga Bu oleh Dinas Pangan, misalkan beberapa petani untuk langsung misalkan cabai merah, bawang merah yang bisa kita akses sendiri Bu di Aceh. Memang kita enumerator kita yang ada di 23 kabupaten kota itu 11 bahan pokok malah dipantau terus setiap hari karena kita setiap hari melaporkan juga ke gubernur dan juga ke Menteri Dalam Negeri. Tentunya data-data yang kami dapatkan stok pangan ini tentu bukan dari Dinas Pangan aja. Kita juga bekerjasama dengan Disperindak, dengan Dinas Peternakan, stok daging, juga dengan Dinas Pertanian, dengan bawang merahnya, cabai merahnya, berapa yang tersedia di stok yang diproduksi oleh petani sendiri, dan juga berapa yang harus kita datangkan dari luar daerah. Jadi sampai saat ini belum ada keluhan apapun. Kalau ada keluhan pun yang sudah pernah kami lakukan, misalnya pernah beberapa bulan yang lalu ada tingginya harga bawang merah. Jadi stoknya juga sudah berkurang, petaninya kita juga tidak panen hanya sedikit. Kami datangkan dari Pulau Jawa, dari Brebes, dari Nganjuk, kami datangkan bawang merah ke Aceh. Untuk harga gimana ya Bu ketika kondisinya seperti itu? Harganya sama. Jadi kita subsidi ongkos angkut. Jadi ongkos angkut dari Pulau Jawa sampai dengan ke Aceh ini kita subsidi ongkos angkut. Baik. Jadi nanti juga kami mengatur, tidak boleh mereka menjual harga dengan harga mahal. Jadi bisa distabilkan harga juga. Artinya pemerintah bantu untuk kondisi-kondisi seperti itu ya Bu. Balik tadi Bu, misalkan kondisinya apakah mendekati Lebaran ini Bu? Apakah misalnya Dinas Pangan buat pasar murah, katakan seperti itu? Rencana ada. Kami di Pasar Mitra Tani. Karena Dinas Pangan di provinsi punya Pasar Mitra Tani, jadi kita fokus buat pasar murah di Pasar Mitra Tani. Mudah-mudahan bisa ke semua Aceh Bu ya. Pasar Mitra Tani bisa. Itu Aceh Besar, juga Kota Sabang, kami buat juga gelar pangan murah. Gelar pangan murah. Baik. Gelar pangan murah. Juga ada pertanyaan yang lain Bapak Ibu dari YouTube ini, dari Ibu Mutiara. Assalamualaikum Pak. Apakah harga itu cuma di pasar tertentu? Sedangkan kami di Ketapang masih 2 liter minyak goreng masih dengan harga 50.000 Pak. Baik. Ya terima kasih Ibu Mutiara. Bu Mutiara, ya mungkin supaya kita tidak salah persepsi, minyak goreng itu ada 3. Yang pertama itu minyak goreng curah. Ini yang diatur oleh pemerintah harganya dengan harga 15.500 per kilo. Nah, yang Ibu maksud itu tentu pasti adalah minyak goreng premium ya, seperti Bimoli dan segala macam. Nah, itu harganya di grosirnya itu 27.500 per liter, tapi juga tergantung merek. Nah, ini rata-ratanya segitu. Nah, yang satu lagi adalah minyak goreng kemasan sederhana. Nah, yang minyak goreng kemasan sederhana itu dia yang tidur Bu. Kalau yang premium itu yang berdiri. Nah, jadi yang membedakan premium dan kemasan sederhana itu di situ. Nah, yang kemasan sederhana itu per liternya itu 20.000 seperti apa ya kira-kira mereknya itu yang tidur itu. Hidayah dan apa pula itu yang macam merek tersebut. Dan diatur dan cuma diatur oleh pemerintah, cuma yang curah ya. Yang curah saja tadinya diatur oleh pemerintah keseluruhannya, terus berubah dengan Kemen Peri nomor 8 kalau saya nggak salah ya. Perdagangan.
Jadi ada tiga keputusan itu, Kemenperin, Permendak, dan PMK Menteri Keuangan. Nah itu yang menyepakati dibantunya dengan harga 14.000 tadi. Sempat ada ramai, Pak? Nah kalau di awalnya itu kan waktu itu digunakan dengan istilahnya DMO dan dengan sistem DMO. Nah itu pembatasan ekspor. Nah si pemilik pabrik itu akan dikenakan cas sebesar 20% untuk dari jumlah ekspor dia. Nah, tapi kalau yang sekarang yang dilakukan oleh 3 menteri ini itu bersama-sama itu adalah menggunakan sistemnya menggunakan keuntungan pemilik kebun sawit. Oke, Ya. baik. Dengan kondisi negara kita misalkan Pak, produsen sawit kita termasuk salah satu yang terbesar. Ya, terbesar. Dan tapi apakah kemudian sempat ramai Pak kemarin? Ada wacana-wacana seperti ini misalkan pemerintah kalah sama produsen Pak. Misalkan kenapa tidak kemudian semua diatur dengan HET misalkan Pak? Ataupun ada apa yang bisa dilakukan? Karena kan kita balik ke masyarakat misalkan bisa punya pilihan lain lah selain hak curah. Jadi gini, kalau perekonomian itu diatur mungkin bukan perekonomian yang demokrasi kali ya. Oke. Nah, karena memang pedagang itu tentu sebaik-baiknya harga itu adalah mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu akan terjadi satu standar normal terhadap antara kepentingan, kebutuhan, dan stok yang tersedia. Nah, jadi harusnya memang itu yang menjadi yang mengatur tentang pasar, bukan pemerintah, bukan siapapun. Nah, memang ya, dan itu berlaku secara internasional, bukan hanya nasional. Nah, ya kita juga bahkan dilarang untuk politik dumping kan gitu terhadap sebuah produk. Nah, jadi saya pikir ya, memang ya normalinya itu harus memang bisa berjalan sesuai dengan mekanisme pasar. Nah, kenapa pemerintah masuk ke segmen minyak goreng curah? Ya dikarenakan memang harganya yang sudah tidak terkontrol lagi dikarenakan terjadinya inflasi dan macam-macam ya, seperti yang kita cerita dari awal tadi, sehingga pemerintah harus masuk ke situ untuk menolong rakyatnya yang memang kalau ya ini trennya lah. Kalau awalnya itu dulu kita lebih condong membeli minyak itu kemasan premium dan kemasan sederhana. Iya. Nah, jadi presentasinya secara total kebutuhan minyak goreng untuk Aceh itu sekitar 2 juta ton per bulannya itu. Nah, itu sekitar kalau kemarin itu sekitar 40%-nya itu minyak curah, 60%-nya itu minyak kemasan. Minyak kemasan, Nah, oke. sekarang terbalik. Oke. Nah, terbalik ya dikarenakan memang tadi minyak kemasan itu kalau 1 liternya 27.000 ya, tentu kalau 2 liternya kan sudah 50 sekian ribu. Nah, bahkan ada yang sampai hampir 60.000. Betul. Nah, Ada kemudian memang kemudian ini nyana apa yang liter pulau pelajar ya Pak. Ya. Tambah minyak dengan kondisi harga kemasan seperti tadi ya Pak ya. Artinya pemerintah yang bisa diatur stabilitas ini kan Pak untuk bisa menjaga stabilitas harga ini. Ya itu ada yang diatur oleh pemerintah, tapi kalau semua diatur akan merusak sistem dari mekanisme pasar itu sendiri. Nah, jadi pemerintah juga melepas. Jadi yang diatur oleh pemerintah hari ini hanya minyak goreng, minyak curah, dan harga headnya. Satu lagi kalau nggak salah saya harga headnya itu gula pasir ya. Gula pasir. Ya. HET-nya berapa Pak? Harga eceran tingginya? Kalau gula pasir. gula pasir itu HET-nya kalau nggak saya salah saya itu 12.500. Tapi hari ini nggak bisa kita dapat dengan harga segitu lagi. Oke, di pasaran Pak? Di pasaran itu sekitar 14.000 sampai 15.000. Oke. Nah, per kilonya. Nah, karena harga HET itu sudah berlaku hampir 4 tahun ke belakang. Yang 12.500 untuk jadi belum pernah berubah harga headnya. Artinya di pasar hari ini 14.500 Bang. Ya, 14.000 sampai 15.000. 15.000 Ya. di pasar. Mungkin nanti ibu-ibu bisa dicek ya harganya berapa nih, mungkin ada Pak Kadis dan Bu Kadis nih. Oke, ada pertanyaan lagi. Ini mungkin juga untuk Ibu dan Bapak. Assalamualaikum Bu Kadis Pangan Aceh. Sekarang memang kebutuhan pangan di Aceh aman dalam tanda kutip. Semua terpenuhi tapi harganya sangat mahal. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan ini khususnya di Aceh? Silakan Bu Kadis. Ya, memang stok aman. Emang karena permintaan banyak, ini tentunya harganya juga meningkat. Makanya kami juga berpesan untuk masyarakat tidak perlu
menstok bahan pangan. Jadi karena terlalu banyak permintaan, otomatis hukum ekonomi pasti meningkat harganya. Tapi namun demikian, kami tetap berusaha untuk menstabilkan harga. Makanya kami tim Satgas Pangan, kita di provinsi ada tim Satgas Pangan. Kami selalu turun sama-sama memantau dari Dinas Pertanian, dari Disperinda, Dinas Peternakan, Bulog, dari Polda Aceh, di Krimsus, kita turun sama-sama. Tetapi kalau harga memang masih batas-batas normal lah, seperti yang disampaikan Pak Disperinda tadi. Kalau masih batas-batas normal itu masih belum ada kenaikan harga yang melonjak. Contoh dulu pernah kami telur harga sampai 55.000 per papan, per papan. Itu sudah baru kami masuk. Jadi saya membawa telur dari Medan. Ya, berapa ribu papan kami bawa telur Medan, kami subsidi ongkos angkut. Ongkos angkutnya. Tapi sekarang masih telur pun masih batas-batas normal juga masih telur ayam 20.000 per kilo. 20.000 per kilogram. Iya. Per papan. Ini per kilo. Kalau kita datanya karena secara nasional kami buat laporan ke Jakarta, ke Mendagri juga ke Pak Gubernur, telurnya dihitung per kilo. Oke, artinya kalau kata Bu Kadis ini jangan di stok di rumah ya Bu, pemerintah aja yang stok. Jangan tidak perlu membeli takut harga mahal, tidak. Karena tadi Bu kalau udah dekat Lebaran udah makin nih harganya. Jadi paling tidak dipastikan ya Pak. Itu udah kita pantau sama-sama. Oke, Pak Kadis tambahan Pak, silakan. Jadi mungkin gini, Lebaran itu hanya komoditi tertentu. Oke. Ya, kalau kita di Aceh itu yang biasanya naik apa Pak? Ini Pak? Daging ya? Yang Daging biasanya sapi. naik itu daging sapi. Oke. Nah, itu memang yang di luar dari normal. Nah, harga daging sapi kita itu kalau sudah megang itu harga tertinggi di dunia. Bisa sampai 200 Pak? Ya, bisa sampai 200. Bahkan di daerah Barat Selatan itu bisa 250. Iya. Nah, karena ada keunikan di sini memang secara perdagangan tidak bagus, tapi di sini dikarenakan ini dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Nah, kalau kita membeli daging pada saat megang itu kita nggak pernah komplain dengan harga, dan kita akan membeli harga yang paling mahal yang ada di situ. Nah, ini yang jadi persoalan. Ada anak tidak pernah Pak? Nah, ada anak tidak pernah. Yang jadi persoalannya itu kita nggak mencari harga murah, tidak seperti hari-hari biasa. Khusus untuk megang itu kita mencari harga sapi yang paling mahal. Nah, karena asumsinya yang paling mahal itu adalah yang paling bagus, dan ini untuk kepentingan rohani. Daging sapi Pak berarti nggak bisa di itu Pak. Kalau untuk misalkan untuk pedagang itu nggak bisa pemerintah melakukan sesuatu misalkan di harga oke lah kita standarkan 150.000 atau di Barat Selatan bisa di bawah. Sebenarnya kita sudah mau melakukan itu. Bahkan Bu Cut sempat pada saat megang itu beliau juga ikut megang dengan harga yang di bawah 150.000 bahkan. Nah, Oke. Ya, tapi ya. Itu gimana caranya? Itu yang biasa yang terjadi kan di lapangan itu. Ya itu kan, tapi nggak mungkin di semua tempat megang itu kita harus memotong seperti itu kan. Tapi karena ini memang menjadi satu kebiasaan bagi kita, ya, dan kita tidak pernah protes dengan itu. Ya, atau pemerintah misalkan buat pasar Pak untuk misalkan untuk bisa dijangkau masyarakat. Yang sudah dibuat sebab yang untuk Lebaran misalkan mendekati Lebaran. Nah itu yang saya bilang tadi, khusus untuk daging itu nggak ada yang komplain. Oke. Nggak, justru misal juga Pak hari itu misalkan. Misal nih, ini saya bilang, nah di pasar A sekian, di pasar B sekian, di pasar C sekian. Nah, dia akan pergi ke tempat yang biasa dia tuju itu, yang menurut dia ini sapi kampung, ini lebih bagus. Nah itu yang membuat, itu yang membuat ini. Nah, ya sama kayak misalnya kita bilang tadi kan. Nah, kenapa misalnya ayam broiler itu lebih murah daripada ayam kampung? Baik. Nah, kan gitu, padahal kita tahu hari ini ayam kampung itu juga dikasih makannya juga makanan ayam broiler kan gitu. Nah, tapi ya itulah yang terjadi. Nah, baik, itu untuk daging ya Pak. Untuk telur misalkan Pak, untuk komoditi lain. Untuk komoditi lain biasanya itu tidak akan terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Okay. Nah, tapi kembali ya, daging tadi juga itu nggak bertahan sampai sore.
Nah, Karena maghrib saya udah turun. biasanya itu hanya sampai setengah hari. Oke. Nah, kita kontrol itu biasa sampai jam 1. Nah, jam 1 ke bawah itu dia akan udah mulai kembali normal, bahkan bisa di bawah normal. Yang biasanya 150, dia bisa jual nanti di 120, 110. Baik, berarti kalau harganya ingin di bawahnya berarti cari waktu-waktu tertentu. Nah, sementara untuk komoditas yang lain sebenarnya tidaklah begitu mau lebaran akan naik semuanya, tidak. Nah, yang mengakibatkan naik itu biasanya stok. Stoknya. Nah, makanya tadi saya bilang kita itu stok bukan hanya Aceh, stok itu nasional. Nah, jadi kalau kita merasa kekurangan ini, kita akan laporkan, dan nilai stok itu ditentukan di pusat. Nah, harga ini juga kita laporkan ke pusat, dan harga seluruh Indonesia itu hampir sama, kecuali Papua mungkin ada beberapa daerah yang memang unik kan gitu. Nah, karena angkutnya yang harus pakai pesawat segala macam. Tapi secara daratan kita hampir sama. Nah, jadi kalau kita kurang gula, kita pasok dari luar. Ya, kita kurang komoditi seperti bawang, cabai. Karena kan kita juga di sini masyarakat kita tuh nggak ada yang petani cabai tok. Oke. Nah, atau bawang tok terus selama sepanjang tahun dia bertanam bawang, enggak. Nah, rata-rata ini petani kita ini adalah petani yang sifatnya itu apa nanti Bu? Musiman gitu. Ya, petani musiman. Jadi tanaman selah. Oke. Tanaman selah setelah bisa habis tanam padi. Ya. Sekali kali ada tanam itu, nanti tanam padi Agar lagi. tetap produktif ya, Ya. Pak? Betul. Baik. Tidak satu lahan tanam khusus kan? Nah, Baik. Ini jadi pertanyaan berkaitan nih Pak. Misalnya, dari Desbean. Assalamualaikum. Menjelang Lebaran, apakah telur dan beras harganya dikatakan aman atau malah sebaliknya? Ini, Pak. ya, kalau sampai saat ini masih aman, masih aman. Ya, ya. Beras, stok beras juga cukup lumayan. Kita di Bulog juga cukup banyak beras yang sudah masuk ke kita. Begitu juga dengan gula dan daging sapi juga impornya juga sudah mulai masuk. Jadi kalau menurut hasil rapat kita kemarin nggak ada persoalan terhadap stok. Termasuk minyak goreng. Nah, cuman ini kita belum tahu minyak goreng ini karena ada beberapa kejadian yang baru kemarin terjadi. Kita belum tahu tindak lanjutnya apakah pabriknya akan diklaim atau tidak. Nah, kalau pabriknya diklaim tentu akan mengganggu distribusi terhadap kita, karena pabrik yang diklaim itu semuanya yang masuknya untuk Aceh. Itu Pak. Nah, persoalannya ya kita juga belum tahu apakah karena ini kan mereka itu bermasalah terhadap DMO kemarin itu, bukan terhadap operasional pabrik. Nah, yang mudah-mudahan aja pabriknya tidak diklaim sehingga distribusi kita tetap aman. Kalau tidak nanti jadi problem lagi terhadap harga. Nah, karena kan kalau dari pasokannya nanti dari Lampung atau dari mana, itu kan kosnya jadi lebih besar. Baik. Singkat aja Bu, sebelum break misalkan kata-kata tambahan Bu untuk pertanyaan tadi, untuk telur dan beras khususnya. Kalau telur juga masih stok yang aman. Nggak ada masalah apapun. Harga pun masih harga normal, cuma hanya sedikit naik. Kita selalu monitor. Saya ada laporan setiap hari dari petugas dari 23 kabupaten kota. Ada enumerator kami yang di lapangan. Tidak ada masalah apapun. Stok juga harga masih cuma sedikit naik. Oke, jadi pastikan di sini aman ya Bu. 20.300 per kilo. 20.300 untuk ayam Per kilo ayam boiler. Ayam boiler ya. Kalau ayam kampung itu sekitar 26 ya. 26.000 per kilo. Baik, kita akan lanjutkan nanti Bapak dan Ibu Kadis, dan jangan kemana-mana pemirsa. Kami masih tunggu partisipasi Anda di kolom komentar YouTube. Jangan kemana-mana, setelah ini kami masih akan segera kembali.